Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, iya seperti yang sudah disampaikan pada awal bulan bahwa bulan Oktober itu untuk Gereja Betel Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, punya tema sentral ya. Biasa di bulan Oktober itu adalah bulan misi penginjilan. Itu sebabnya kalau waktu-waktu yang lalu kita biasanya ada persembahan khusus untuk misi, biasanya dikirim ke pusat. Tetapi sekarang kan di gereja lokal kita yang melakukan seperti gitu. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema bagaimana kita memiliki kuasa untuk menjadi saksi. Ya, saudara dan saya siapapun yang hadir pada sore hari ini tanpa terkecuali, entahkah saudara punya latar belakang pendidikan teologi ya atau bukan, ya saudara aktif di gereja dalam komisi-komisi ataupun kegiatan-kegiatan gereja lainnya, atau mungkin saudara hanya sebagai simpatisan di gereja ini, tapi semua kita tanpa terkecuali, kita ini adalah saksi-saksinya Kristus. Untuk itu saudara dan saya, kita membutuhkan kuasa yang daripada Allah, kita membutuhkan kuasa yang akan mampukan dan menolong kita sehingga menjadi saksinya Tuhan, itu menjadi saksi yang maksimal, menjadi saksi yang benar, menjadi saksi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan pada saat ini. Saya mau ngambil dari Amos pasal 7 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Amos pasal 7 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini, jawab Amos kepada Amasya, aku bukan nabi dan aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemetik buah ara. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggembalakan kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, para nabi dalam perjanjian lama dan juga para murid murid atau rasul ya, kemudian setelah dalam kitab para rasul disebutkan mereka sebagai rasul, masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya. Ada yang sebagai nelayan, ada yang pemungut cukai ya. Di perjanjian lama juga demikian halnya, dan hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang nabi Allah yang bernama Amos. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun para nabi dan juga para rasul dalam perjanjian baru itu memiliki karakter yang berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi semua dipakai oleh Allah untuk apa? Untuk menjadi saksinya. Nah, salah satunya adalah Amos. Nah, Alkitab berkata, menjelaskan dalam pasal atau bagian yang lain dikatakan bahwa Amos ini melayani pada zaman Yerobeam II ya, yaitu Raja Israel atau Kerajaan Utara yang ibu kotanya adalah Samaria. Dia bersama dengan Hosea dan juga Yunus. Kemudian Amos ini juga sejaman dengan Nabi Yesaya dan Mika yang mereka melayani di kerajaan selatan atau Yehuda. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Amos ini seperti bacaan kita tadi, dia memiliki latar belakang sebagai peternak dan pemetik buah ara ya. Kalau kita berpikir ada hal apa, ada hubungan apa seorang peternak yang dipanggil untuk menjadi penyambung lidah Allah, seorang yang pekerjaannya hanya sebagai pemetik buah ara, kemudian dipanggil oleh Allah untuk apa? Untuk memberitakan firman. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kita semua tahu kalau saudara membaca firman Tuhan dalam perjanjian lama bahwa kerajaan kerajaan utara itu yang ibu kotanya Samaria, itu kerajaan Israel, 10 suku Israel yang ada di kerajaan utara. Kalau saudara membaca dalam baik kitab Raja-Raja maupun juga dalam kitab Tawarik, mayoritas itu raja-rajanya itu adalah orang-orang yang melakukan yang jahat. Alkitab berkata mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Bukan cuma mereka yang melakukan jahat, bukan saja raja-raja ini melakukan yang jahat, tapi juga seluruh masyarakat ya, atau masyarakat Israel di kerajaan utara itu menyembah kepada berhala. Nah, untuk itulah Tuhan memanggil Amos ini. Tuhan pakai Amos walaupun dia seorang peternak, dia seorang pemungut buah ara. Untuk apa? Untuk pergi memberitakan firman Tuhan, untuk pergi menyampaikan firman Tuhan, untuk apa? Menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada umat Israel yang menyembah kepada berhala.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dalam pelayanan dari Amos ini, ia tidak disukai oleh Amasya. Ini kata-kata Amasya yang saya bacakan tadi. Amasya ini adalah seorang nabi, ya, dia itu nabi Baal, saudara, ya, yang bekerja atau yang melayani di Betel, ya. Dia bukan nabi yang rohani, tidak, saudara, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar dari kehidupan para nabi dalam perjanjian lama dan juga para rasul dalam perjanjian baru, maka mereka ini dipakai oleh Allah, khususnya nabi dalam perjanjian lama, mereka itu disebut sebagai penyambung lidah Allah. Sudah nanti bisa melihat dalam Yeremia 15 ayat 19. Jadi mereka ini mereka adalah penyambung lidah Allah. Tapi bukan berarti bahwa kemudian mereka tidak mengalami tantangan. Mereka alami tantangan, mereka alami penolakan, ya. Ketika mereka menyampaikan firman Tuhan supaya umat Allah itu bertobat, supaya mereka meninggalkan kejahatan mereka, supaya mereka meninggalkan berhala, mereka mengalami tantangan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selain dari tantangan dari luar, dari diri mereka juga, saudara, ya. Kita ingatkan waktu Musa, ketika Tuhan memanggil Musa untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, untuk pergi ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Apa yang dikatakan oleh Musa ketika Tuhan memanggil dia, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa? Dalam Keluaran pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 dikatakan begini. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, maaf Tuhan, itu dalam terjemahan terjemahan baru, ya, edisi 2. Lalu saya ulangi, lalu Musa berkata kepada Tuhan, maaf Tuhan, dari dahulu maupun sejak engkau berfirman kepada hambamu ini, aku bukan orang yang pandai bicara sebab aku berat lidah, tidak lancar berbicara. Saudara, waktu Tuhan memanggil Musa, apa yang dilakukan oleh Musa atau apa respon Musa? Apa yang dikatakan oleh Musa kepada Tuhan? Dia bilang, maaf Tuhan, dari dulu Tuhan, bahkan sampai sekarang pun, sejak engkau berfirman kepadaku, saya ini orang yang tidak bisa bicara, ya. Saya ini mungkin gagap seperti itu, ya. Mungkin tidak bicara lancar seperti orang yang fasih bicara seperti gitu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga Yeremia, ya. Nabi Yeremia ketika dia dipanggil oleh Tuhan dalam Yeremia 1 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku masih muda. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik Musa maupun Yeremia punya alasan yang sama. Mereka orang yang bukan fasih untuk berbicara. Apalagi kan mereka tahu sebagai nabi Allah, ya, sebagai penyambung lidah Allah, mereka harus fasih untuk menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan firmankan kepada umat Israel. Nah, masalahnya mereka ini tidak fasih, mereka ini orang yang mungkin gagap atau tidak lancar berbicara. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah ini juga adalah alasan yang sama yang sering kali kita dengar? Bahkan mungkin kita sendiri sering kali mengatakan seperti itu. Waktu ada yang mungkin mengajak kita untuk pelayanan atau mendorong mungkin ada kegiatan-kegiatan ibadah, mungkin retreat dan lain sebagainya. Kemudian berkata, ayolah pelayanan, saya ini masih muda, saya tidak tahu bicara, ya, saya ini tidak fasih. Tapi yang herannya Bapak Ibu kalau gosipin orang fasih gitu, ya. Kalau maki-maki orang, kalau marah orang tuh lancar seperti air mengalir. Tapi kalau berbicara tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, selalu saja ada alasan untuk tidak mau taat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan katakan kepada Musa dalam Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-11 sampai 12 dikatakan begini. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan memanggil kita, kalau Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi saksinya, itu artinya bahwa Tuhan akan memperlengkapi kita juga. Bukan Tuhan panggil kita kemudian biarkan mau seperti apa, ya terserah kamu, tidak.
Tuhan bilang siapa sih yang menciptakan, siapa yang membuat orang bisa bisu atau tuli? Siapa yang membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, kata Tuhan, dan dikatakan bahwa aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita mungkin saudara juga pernah mendengar biasa gembala katakan bahwa gembala kita sini adalah seorang yang pemalu. Tapi siapa yang tahu bahwa di kemudian Tuhan pakai untuk menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya berkali-kali bilang bahwa saya pun kalau saudara berteman dekat dengan saya, mungkin karena saya selalu memperhatikan saudara ya, kalau saya bicara enggak usah orang lain, orang dalam rumah saya, suami saya kadang-kadang pikir apakah dia mengerti apa yang saya bilang ya. Karena kadang-kadang enggak terstruktur bahasa saya gitu ya. Tidak fasih, saya kadang-kadang itu kayak kayak orang gagap kalau bicara. Tapi kalau Tuhan mempercayakan kepada saya untuk melayani ya, melayani dimanapun Tuhan percayakan. Saya selalu yakin bahwa kalau Tuhan mempercayakan, Tuhan juga pasti akan memperlengkapi. Amin. Tuhan yang sama yang akan menolong saudara selama kita punya kemauan, ada tindakan, ada respon yang kita lakukan. Tidak usah kita berkata bahwa Tuhan saya ini gagap, saya tidak tahu bicara. Bahasa saya bukan seperti waktu kita masih SD dulu ya. Subjek, predikat, objek seperti gitu terstruktur. Tidak seperti gitu. Tapi ingatlah bahwa kalau kita mau meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi saksinya, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Karena itu jangan berdalih kalau Tuhan memanggil saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Musa ketika Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan menolong dia? Keluaran pasal 4 ayat 13 berkata begini, namun Musa berkata, maaf Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang kau utus. Saudara coba lihat, Tuhan sudah bilang, aku akan memperlengkapi kamu, aku akan menolong kamu. Siapa sih yang menciptakan lidahmu? Siapa sih yang membuat orang yang tuli bisa mendengar, orang yang bisu bisa orang yang bisu bisa berbicara? Bukankah Tuhan? Tuhan yang sama yang akan menolong engkau Musa. Dan kalau saudara nanti baca di ayat-ayat selanjutnya, dampaknya adalah Tuhan murka Tuhan menyala-nyala kepada Musa. Orang Jawa bilang untung ya, untung Tuhan masih pakai Musa melalui saudaranya sehingga dalam pelayanan yaitu Harun, dalam pelayanan mereka Tuhan pakai hidupnya. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan cuma Musa ya, tadi saya berbicara juga tentang Yeremia. Yeremia 1 ayat 7 dikatakan begini, ini respon dari Yeremia. Akan tetapi waktu dia menyampaikan kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Tidak ada tawar menawar, tidak ada opsi, tidak ada jalan yang ketiga atau solusi yang lain. Tuhan bilang pergi, aku akan memperlengkapi, aku akan menolong, aku akan memampukan engkau. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah bahwa kalau hari ini ada di antara saudara dan saya yang masih berdalih untuk menjadi saksinya Tuhan. Ingat bahwa jauh sebelumnya, sebelum kita ada Musa, ada Yeremia seperti itu. Tetapi bukan berarti itu diiyakan, tidak ya. Ini menjadi pelajaran buat Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa dalam segala keterbatasan kita, dalam ketidakmampuan kita, Tuhan bilang dia akan memperlengkapi kita ketika dia mengutus kita untuk menjadi saksinya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memproklamirkan iman kita dengan menjadi saksinya Tuhan, maka ada 3 hal yang saya ingin sampaikan buat kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah menjadi saksi itu adalah panggilan, bukan pilihan saudara ya. Menjadi saksi itu adalah panggilan, menjadi saksinya Allah. Bukan menjadi saksinya si A, si B dan lain sebagainya. Tapi menjadi saksi Allah itu bukan satu pilihan tapi itu panggilan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara harus meresponi panggilan itu. Sebab kalau tidak meresponinya ada konsekuensi yang kita harus alami dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amos dipanggil Tuhan untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang hidupnya jauh dari Tuhan.
Memang secara lahiriah kerajaan utara ini yaitu Israel itu mereka mapan saudara ya. Mereka berada di puncak perluasan wilayah secara ekonomi, stabilitas politik mereka. Mereka mengalami kemakmuran secara nasional ya. Tetapi secara rohani mereka sangat-sangat bobrok, ya kerohanian mereka bobrok. Secara jasmani mereka mengalami puncak-puncaknya dalam kehidupan mereka baik dalam politik, dalam perluasan wilayah maupun juga dalam kehidupan ekonomi mereka. Tetapi mereka mengalami kebobrokan secara rohani dan saudara tahu bahwa kalau kita membaca dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama kata berzina itu tidak selalu berbicara atau berkonotasi bahwa seorang laki-laki kemudian mencintai wanita lain yang bukan istrinya atau sebaliknya. Tetapi selalu digambarkan bahwa kalau berzina dalam Perjanjian Lama itu adalah hubungan di mana orang Israel itu menyembah berhala, ya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Perjanjian Lama saudara ya. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyembahan berhala yang merata di seluruh Israel, kerajaan utara. Kebejatan merajalela, sistem peradilan rusak dan penindasan orang miskin merupakan kebiasaan umum. Bagi mereka itu biasa. Melihat kebejatan moral ya, melihat orang-orang yang menyembah berhala, melihat orang-orang yang merusak peradilan, yang menindas orang-orang miskin biasa buat mereka. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi kita pasti tahu bahwa dalam pemandangan Allah itu bukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena umat Israel mereka dipilih ya. Mereka dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain. Mereka tidak boleh hidup sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memanggil dan memakai Nabi Amos ini untuk menyampaikan, untuk pergi ya, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Israel. Amos pergi ya ke tempat tinggal Raja Yerobeam II yaitu di Betel saudara, di mana pusat agama yang dibanjiri para penyembah berhala. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, walaupun memang ada resikonya gitu ya. Ada resiko atas panggilan yang diresponi oleh Amos ini. Ada resiko kita tahu tadi dalam pembacaan kita tadi kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya ya. Dan sesudahnya apa yang dilakukan oleh Amasya yaitu imam di Betel itu bukan imam secara rohani, bukan ya, maksudnya ini yang penyembah berhala. Wah dia menentang kepada Amasya, bahkan dia lapor kepada raja. Raja ini Nabi Amos ini, wah banyak dia sampaikan, dia sepertinya memprovokasi umat Israel, menyampaikan kebenaran. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti ada tantangan ketika kita berbeda dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, ya. Ada tantangan, orang mungkin berkata bahwa, wah dia sudah lebih rohani sekarang, dia kalah-kalah pendeta ya. Berapa hari yang lalu saya menyampaikan renungan di Menara Doa, saya berkata tentang kejujuran ya. Orang istilah yang biasa kita dengar orang bilang bahwa kejujuran itu sangat-sangat langka gitu ya. Kejujuran itu bagaikan permata yang begitu berharga dan juga dari segi negatif buat mereka yang tidak hidup dalam kejujuran, mereka berkata bahwa kalau kita hidup jujur kita tidak akan dapatkan apa-apa. Nah saudara, konsep dunia inilah yang seringkali dapat mempengaruhi kita ketika kita tidak mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita tidak meresponi firman Tuhan, maka saudara kita bisa hidup dengan sama seperti dunia di mana kita berada. Padahal Yesus mau bahwa saudara dan saya sebagai kita adalah terang dan garam dunia kata firman Tuhan. Kita berbeda ya, kita berbeda dengan dunia. Jangan dunia melakukan ketidakjujuran, kita pun ikut melakukan ketidakjujuran. Dunia melakukan penindasan kepada orang-orang miskin, kita pun juga ikut-ikutan. Kita berkata, kalau kita tidak seperti gitu ibu, kita tidak dapat apa-apa. Salah saudara, keliru ya. Kita harus berbeda. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau katakan begini bahwa panggilan kita ini memang beda-beda saudara ya. Saya full timer di gereja ini dan beberapa teman-teman saya yang lain ya sebagai full timer ya.
Dan saudara di dunia kerjamu minggu depan apa tema dari firman Tuhan itu menjadi berkat di dunia kerja ya atau di marketplace. Nah saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, kita panggilan kita berbeda-beda sesuai dengan profesi kita ya. Kalian yang masih kuliah, panggilanmu di perkuliahanmu dengan teman-teman kuliahmu. Kalian yang masih SMA, masih SMP, itu adalah pelayananmu di sana, engkau menjadi saksi di sana. Kalian yang sudah bekerja, kalian menjadi saksi di dunia kerjamu. Sebagai ibu rumah tangga, di lingkungan, di masyarakat di mana kita berada. Mungkin ada suami kita atau istri kita yang belum percaya Tuhan. Dalam keluarga kita, ada mungkin mertua kita. Maka di situ kita menjadi saksinya Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang pasti bahwa kalau kita meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan memperlengkapi kita. Jadi yang pertama adalah menjadi saksi adalah panggilan, bukan pilihan. Saudara tidak bisa memilih mau atau tidak mau, tapi ini adalah panggilan saudara dan saya. Kita semua tahu bahwa seperti biasa kita dengar istilah gereja atau eklesia, kata eklesia. Sebenarnya kan kita ini berada di pasar dosa saudara ya. Tapi kemudian Yesus membeli kita dengan harga yang tunai. Dalam kitab Korintus Paulus katakan, dia membeli kita dengan darahnya ya, kita dibayar dengan tunai sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Yang tadinya di pasar dosa dibeli, kemudian kita menjadi orang yang merdeka. Nah setelah kita menjadi orang merdeka tidak lagi menjadi miliknya iblis. Tuhan bilang pergi ya, sebagai orang yang merdeka pergi keluar untuk apa? Untuk memberitahukan juga kepada orang lain sehingga orang-orang yang terbelenggu dengan kuasa kegelapan. Orang-orang yang saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui kesaksian hidup kita, melalui apa yang kita ceritakan kepada mereka. Ya, melalui kesaksian hidup kita, kita juga bisa membawa mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua saudara, menjadi saksi adalah kehormatan. Iya, ini yang kita harus pahami bahwa ketika kita menjadi saksi, saudara tidak perlu takut ya. Saudara tidak perlu khawatir, Bu nanti kalau saya jadi saksi, saya pasti akan dijauhi oleh teman-teman saya. Kalau saya jadi saksi nanti di kampus, mereka merasa saya aneh sendiri ya. Beda sendiri, tidak sama dengan mereka yang kalau mengerjakan tugas masih pakai nyontek gitu ya. Mereka tidak punya kejujuran gitu ya. Tugas-tugas masih banyak memanipulasi tugas-tugas dan lain sebagainya. Atau saudara yang sudah bekerja, kalau saudara terlalu jujur sekali, saudara bagaimana mau mendapatkan sementara ada banyak yang mesti dilunasi ya mungkin mungkin cicilan dan lain sebagainya. Sehingga kita berkata bahwa kalau saya terlalu jujur amat ya Ibu, bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saudara. Sehingga kita tidak mau menjadi saksinya Tuhan. Padahal menjadi saksi itu adalah kehormatan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagian orang berpikir bahwa menjadi saksi itu adalah hanya untuk orang-orang yang tidak punya kerjaan gitu ya. Makanya coba perhatikan kalau umpamanya ada yang ajak, ayo kita ke gereja. Kamu aja yang ke gereja, sana kamu tidur di gereja, memang kamu pengangguran tidak punya pekerjaan. Atau mungkin kalau ada kunjungan-kunjungan, biasakan seperti gitu ya. Ayo kita kunjungan, ayo kamu saja yang pergi, memang kamu tuh kurang kerjaan. Seolah-olah bahwa ketika kita terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, maka itu sesuatu hal yang yang hanya pekerjaannya orang yang pengangguran saja. Bahkan ini bukan rahasia lagi saudara ya. Kalau ada orang tua yang punya anak yang mohon maaf ya, kalau dia sudah tes di perguruan ini, perguruan itu dan lain sebagainya, perguruan tinggi dan kemudian tidak lulus, bahkan mungkin yang bersangkutan juga seperti gitu, sudah berapa kali dia tes tapi tidak lulus, maka alternatif yang paling terakhir yang ditempuh adalah menjadi apa? Jadi pendeta. Karena apa? Karena kalau pendeta kan udah susah-susah amat, ya enggak perlu ini. Siapa bilang? Saya kuliah, saya bilang ya, saya kuliah di STI Yogyakarta, saudara.
Waktu saya kuliah, kami ada tugas yang namanya P3S gitu ya. Kami punya pelayanan. Nah, pelayanan itu masuk untuk apa? Menjadi apa? Hitungan SKS, dan SKS-nya itu saudara tahu ada hitungannya. Jadi untuk nilainya saudara tahu 15 jiwa yang baru bertobat, yang bukan Kristen ya, yang belum percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus, 15 orang nilainya atau diberi nilai C. 15 jiwa itu bukan cuma pungut-pungut, tidak saudara ya. Belum lagi kita yang dari luar Jawa yang mesti pakai bahasa Jawa gitu ya. Tapi diberi nilai C. Apa maksudnya? Dari sekolah kami, dari kampus kami mau supaya kita menjadi saksi, supaya membawa orang-orang yang terbelenggu di dalam dosa, supaya mereka mengenal bukan tentang kita, bukan sekolahnya, tapi mereka mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi. Jadi kalau tidak sampai 15 jiwa, tidak bisa wisuda, harus bisa selesai, harus paling tidak minimal itu 15 jiwa. Itu pun nilainya C untuk bisa wisuda di STI. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa jangan nanti karena kita ini orang yang yang IQ-nya agak sedikit turun gitu ya. Kemudian kita masuk di sekolah teologi ya, saudara tahu bahwa kita bisa salah mengajarkan firman Tuhan kalau kita mau sekolah di teologi hanya karena kita tidak keterima di tempat yang lain. Ini berbicara tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan, tentang kehidupan yang kekal, saudara. Ya, kita mungkin bisa salah hitung, kalau mungkin hitung angka-angka dan lain sebagainya. Tapi kalau kita salah menyampaikan firman Tuhan tentang kehidupan yang kekal, wah itu dituntut sama kita, saudara. Itu sebabnya kalau ada yang terpanggil untuk menjadi sekolah teologi, belajarlah dengan sungguh-sungguh, carilah sekolah teologi yang bukan abal-abal, yang mungkin hanya berapa bulan kemudian sudah sarjana, yang cuma berapa bulan sudah S2. Kita yang S1 di sekolah teologi yang pada umumnya itu harus kurang lebih 4 tahun, 4-5 tahun untuk bisa mendapatkan S1. Tapi ada orang yang hanya cuma berapa bulan, cuma 1 tahun, sarjana teologi ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau dalam model pendidikan seperti itu saja kita menempuh cara-cara yang tidak benar, kemudian apa yang kita akan sampaikan kepada jemaat? Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau katakan begini bahwa menjadi saksi tidak harus sekolah teologi ya gitu ya. Kalau saudara sekolah teologi monggo silakan gitu ya. Mau kursus juga silakan, kursus Alkitab. Karena yang benar adalah untuk menjadi saksi kita harus paham dan mengerti firman Tuhan dengan jelas dan benar. Kita harus membacanya setiap hari. Karena apa yang kita akan sampaikan kepada orang kalau kita sendiri tidak pernah membaca firman Tuhan? Apa yang kita akan ceritakan hanya pengalaman pribadi, dan pengalaman pribadi itu saudara objektif, saudara iya. Itu hanya mungkin bisa berlaku dengan diri kita, belum tentu sama dengan orang lain. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, itu yang Tuhan mau, firman Tuhan itulah yang kita sampaikan kepada orang. Untuk menjadi saksi, kita harus belajar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Amos sekalipun dia hanyalah peternak, dia hanyalah pemetik buah anggur, maksud saya, tetapi bukan berarti bahwa kemudian dia tidak bisa memberitakan firman ya. Dia seorang pemetik buah ara, tetapi Tuhan pakai hidupnya untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan supaya apa? Orang-orang Israel itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun kita ini bukan siapa-siapa, mungkin seperti Amos waktu dia berkata, saya ini bukan nabi, saya ini bukan golongan nabi. Kita ini bukan siapa-siapa, tetapi waktu kita meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi saksinya, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-26 bagian B, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kita tidak mencari pujian dari manusia, kita tidak mencari penghormatan dari manusia. Tapi Yesus sendiri berkata bahwa kalau kita melayani Dia, maka kita akan dihormati oleh Bapa. Dalam terjemah sehari-hari dikatakan begini, Bapakku akan menghargai setiap orang yang melayani aku. Itu kata Tuhan Yesus ya.
kita tidak perlu mencari pujian dari manusia. Saudara, kalau kita mau tahu, mau lihat kalau orang itu mencari pujian dari manusia dalam pelayanan untuk menjadi saksinya Tuhan ya. Kalau pelayanan yang tampil, yang dilihat orang, yang dipuji, apalagi ditampil ke KKR, pasti orang pilih apa? Oh jadi ini, worship leader, jadi singer tuh duduknya paling depan, kemudian foto apa semuanya gitu yang pokoknya dilihat oleh orang gitu ya. Kemudian apalagi kan di dunia medsos sekarang kita posting, wah orang gini. Tapi berapa banyak orang yang ada di belakang panggung di sana yang tidak ada satupun yang melihat mereka. Mereka bersujud, mereka menangis, mereka berdoa, mereka minta belas kasihan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Hanya bisa hitungan jari. Karena apa? Karena itu tidak dilihat oleh orang. Mereka ada di belakang. Tapi Alkitab berkata bahwa Bapakku akan menghargai setiap orang yang melayani aku. Apapun pelayanan saudara dan saya, ya, apapun pelayanan kita, ketika kita melakukannya dengan penuh ketulusan, ingatlah bahwa bukan manusia yang puji kita. Kalau sampai manusia puji kita, Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius, maka kita tidak mendapatkan pahala dari surga. Karena apa? Kita sudah mendapatkan pahala dari pujian manusia. Tapi ketika kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita meresponi panggilannya untuk menjadi saksinya, maka yang menghargai kita adalah Bapa kita yang di surga. Yang ketiga, yang terakhir, menjadi saksi itu seumur hidup, saudara, iya. Ada banyak orang kalau masih sehat, masih kuat gitu ya, masih punya segalanya, masih punya uang gitu ya, dia mau kemana-mana. Tapi ketika sudah mulai sakit-sakit gitu ya, ketika apalagi sudah mulai masuk usia tua, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal sebenarnya saudara, ada banyak yang kita bisa lakukan bukan? Walaupun mungkin kesehatan kita lagi sudah tidak bagus gitu ya. Mungkin sudah mulai sakit-sakitan. Dulu kita masih bisa jalan kaki ke Wana gitu ya. Masih berapa kilo kita bisa tempuh. Sekarang mungkin sudah tidak seperti gitu. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Minimal kita berdoa. Ya, bukankah itu adalah bagian pelayanan kita ya. Kita menjadi saksi buat anak-anak kita bahwa sekalipun mama, sekalipun papa sudah umur. Tapi tetap berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Tetap mensupport mereka dalam pelayanan. Di gereja kita setiap kali minggu ketiga itu adalah persembahan yang kedua itu adalah untuk misi penginjilan. Untuk mensupport para pelayan Tuhan. Kami yang ada di sini yang sering kali ke daerah-daerah ya. Kita punya binaan yang baik di Donggala, di Palolo, di Napuh ya. Di tempat-tempat yang lain saudara. Membutuhkan dana untuk apa? Untuk membantu ya. Ini bagian dari penginjilan. Kita menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tapi ada juga orang yang begini saudara, nanti so sakit-sakit, nanti so tua baru dia bilang, mau pelayanan. Dulu waktu masih muda tidak mau melayani Tuhan, tidak merespon, nanti so tua, nanti so tidak bisa buat apa-apa, baru bilang, mau jadi full timer. Sementara kalau mau jadi full timer di sini kan tuh mesti naik tangga dua itu gitu ya. Masih kuat tidak? Nanti oma mau jadi pendoa, masih kuat naik tangga. Dulu waktu masih muda diajak tidak mau. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu sore hari ini ya untuk menjadi saksinya Tuhan maka saudara dan saya kita harus meresponi panggilan Tuhan untuk kita menjadi saksinya. Saudara-saudara dan saya kita juga harus menyadari bahwa ketika kita melayani, ketika kita menjadi saksinya Tuhan, itu kita tidak mengharapkan pujian dari manusia, tapi biarlah Tuhan yang menilai ya. Paulus pernah berkata, jeripayamu di dalam Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Ketika engkau mengunjungi temanmu yang sakit dan kau bercerita tentang Tuhan Yesus, memberikan kekuatan pengharapan kepadanya, jeripaya kita tidak pernah sia-sia. Mungkin kita agak susah untuk bicara, mungkin kita hanya bisa membantu. Saya hanya bisa membantu kamu, mungkin bisa beli obat, untuk beli ini. Bukankah itu jeripaya kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kita tidak perlu menunggu bahwa nanti kalau saya sakit kamu balas ya. Tidak seperti gitu. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Sebagaimana Tuhan memperlengkapi Musa. Sebagaimana Tuhan memperlengkapi Yeremia.
Sebagaimana Tuhan memperlengkapi Amos dan Tuhan juga memperlengkapi para nabi yang lainnya dalam perjanjian lama. Dan Tuhan juga memperlengkapi para rasul, ya para murid dalam perjanjian baru. Dia Allah yang sama yang sudah memanggil saudara dan saya untuk menjadi saksinya. Dia juga memberikan kita kekuatan, dia memberikan kita kuasa, dia mengurapi kita, dia memampukan kita oleh pekerjaan Roh Kudus yang menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga kita punya kuasa untuk apa? Menjadi saksi dimanapun kita berada. Waktu saudara bercerita tentang Yesus di kantormu, di rumah tanggamu, di keluargamu, di kampusmu, di sekolahmu, dimanapun juga. Maka Tuhan akan memakai kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya ingat ada satu cerita saudara ya, ini ada jemaat lalu di sini, dia yang cerita saudara ya, dia yang cerita, ini sudah cukup lama saudara, dulu ada seorang anak muda di sini, maaf ya ada agak ada keterbelakangan saudara ya, karena kebetulan dia juga adalah saudara saya, masih keluarga, masih ada hubungan keluarga. Saudara, untuk bicara pun kita harus punya teknik untuk mendengar apa yang dia bilang. Nah saudara, saya tidak perlu menyebut siapa namanya saudara ya. Nah dia itu bisa ke rumah-rumah orang waktu dia datang ya. Kemudian nanti walaupun mungkin ada cerita-cerita lucu juga yang kadang-kadang agak menyimpan, namanya juga kan ada keterbelakangan sedikit ya. Nah karena ceritanya dulu waktu dia masih kecil, waktu masih dalam kandungan, omanya bilang, neneknya bilang bahwa waktu dia masih dalam kandungan, mamanya sakit-sakitan. Jadi sering kali mamanya konsumsi obat-obatan gitu ya, mungkin obat-obatan keras sehingga akhirnya menyebabkan janin itu waktu dia lahir ya seperti gitu saudara, bahkan dia tidak sekolah. Tapi kalau di kemana-mana saudara dia bawa Alkitab ya, dia doakan orang gitu ya, pergi mamanya bilang begini, dia bilang Kak ini si ini, kalau kita ajak pergi makan, pergi ke pesta dia tidak mau. Tapi kalau mau ajak doakan orang, dia mau gitu ya, dia mau. Nah saudara, si pemuda ini ada jemaat cerita dia bilang iya bunda, waktu dia pernah ke rumah gitu ya. Dia kan selalu bilang kalau umpamanya dia lihat perempuan yang laki-laki cerita dosa, dia langsung bilang dosa di to the point saudara ya, enggak boleh pacaran ya, dosa dia bilang gitu karena itu yang dia bisa sampaikan. Dia ke rumah orang tua dari jemaat ini. Nah, kebetulan bapak itu dia merokok gitu ya. Kemudian si pemuda dia bilang gini, "Om, kalau tidak bertobat, kalau tidak bertobat masuk neraka." Kemudian jemaat ini dibilang gini, bunda tahu saya mertua langsung berhenti merokok gitu ya. Artinya bahwa walaupun mungkin kelihatannya kalau saudara tahu orang itu, kalau saya sebut namanya mungkin ada sebagian yang tahu. Kadang-kadang kan kita tertawa dengan dia, tapi Tuhan bisa memakai dia dengan segala keterbatasannya. Sehingga ada orang lain diberkati melalui kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, waktu kita membuka hati kita, membiarkan hidup kita diperlengkapi, diberikan kuasa oleh Roh Kudus, maka saya terlalu yakin dan percaya bahwa dalam segala kekurangan dan keterbatasan kita, dimanapun kita berada, Tuhan dapat memakai hidup kita. Tidak semua orang berkesempatan dan mau merespon panggilan Tuhan untuk menjadi saksi. Sebelum terlambat, ambillah keputusan hari ini untuk merespon panggilan Tuhan Yesus untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada sebelum terlambat. Ada banyak orang sudah di ruang ICU baru dia bilang, kiranya Tuhan sembuhkan saya menjadi berkat. Ketika kita sudah tidak punya apa-apa baru bilang, kalau Tuhan berkati saya, maka saya akan memberkati pekerjaan Tuhan. Makanya saya katakan sebelum terlambat, mari kita meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada.